Halo guys, ketemu lagi bersama saya Yusman di Cerita Geometri. Mungkin bisa jadi inspirasi. Kuncinya di mana sih Pak? Seorang teknik engineer, mindset engineer gitu ya. Tiba-tiba kok mau jadi sales sih Pak, kan gitu kan? Okay. Karena itu sesuatu yang langka Pak. Langka, beda Pak. Kalau saya kan dari Fakultas Ekonomi ya kan. Geser ke marketing ya, memang itu bidangnya. Tapi kalau orang teknik nih Pak, yang terjun ke dunia sales gitu, marketing, kenapa gitu Pak? Kok bisa gitu? Kok bisa? Itu berawal dari ini Mas, kesenangan ya. Kalau orang zaman sekarang bilangnya passion. Wah. Zaman kuliah atau sebelum kuliah pun saya tuh seneng jualan. Mulai dari saya ambil jam tangan ke temen, saya jual. Saya jualan donat untuk kita bawa ke kantin kejujuran di kos-kos gitu ya. Saya ambil donat yang untung 500 perak, 700 perak zaman itu. Kemudian saya jualan parfum. Dari kakak saya ambil parfum berapa, saya naikkan berapa. Oh kok gini jualannya kok enak ya? Sebentar Pak. Itu. Ini biasanya yang berpikir jualan-jualan tuh ada kondisi di mana trigger dorongan. Maaf nih, salah satunya kekurangan support nih dari orang tua misalnya, jajannya kurang atau apa, atau gimana Pak? Saya yakin keluarga aman aja kan? Aman, itu alhamdulillah saya tercukupi dari orang tua. Aman kan? Aman. Tapi ini kok nyeleneh mau dagang gitu? Betul, karena saya seneng ini ya, seneng jajan. Ketika saya seneng jajan dan walaupun saya sudah tercukupi, saya juga seneng ngobrol dengan orang. Wah, aku punya barang ini, pengen yakinkan orang produkku itu seperti ini loh. Jualan parfum, saya dulu jualan parfum teman-teman, ambil 50.000 rupiah, saya jual 150.000. Dan itu laku. 3 kali lipat. Iya, 3 kali lipat. Zaman 2000 berapa ya? 2011, 2012. Dan ada kebanggaan Pak dari hasil sendiri. Itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata priceless. Wah, ini hebat banget Pak. Karena ini loh kendala anak-anak muda zaman sekarang juga gagal memahami dirinya sendiri Pak. Gagal dalam memahami passionnya di mana, keahlian ataupun bakatnya di mana tuh kadang luput oleh sesuatu yang dianggapnya lebih bagus padahal dia nggak cocok di situ Pak. Jadi gagal men-screening sendiri gitu. Bapak bisa menemukan saya tuh jiwanya selling gitu. Itu ada bocoran misalnya ibu atau bapak suka jualan juga atau gimana Pak karir orang tua? Bapak ibu saya itu guru. Semuanya guru SMP bahasa Indonesia. Nah, apalagi? Nah, jadi background jualan itu mungkin sekelepat lah istilahnya. Ya, dulu kan zaman Pak Harto kan ya, apapun dijual, kacang goreng dan lain, saya disuruh bawa kacang goreng waktu TPQ. Sempet ya Pak? Sempet, jadi saya merasakan jualan kacang goreng. Zaman SMA, SMP? Udah, belum SD? Belum SD. Masya Allah. Di TPQ bawa ini kacang tanah, kasih garam sedikit, terus dibuat kerucut gitu kan. Dan saya pakai koran itu. gitu? Yes. Saya jualan itu. Jadi saya terngiang bahwa memang kayak gini kehidupan gitu ya. Kalau kita nggak bergerak, kita jalan di tempat. Gitu ya. Emang aneh pembangkit ini masih kecil udah jualan. Kayak Mail saya teman-teman. Mail di Upin Ipin. Top guys. Itu. Cuman bedanya Mail jualan ayam goreng. Ayam goreng, ini kacang goreng. Terbaik pembangkit. Dan terjiwai ya, maksudnya. Terjiwai, saya menikmati itu dan di Jakarta pun langsung jualan juga alat survei. Gitu ya. Dan harganya ya Mas Yuman tahu sendiri nggak 1 juta 2 juta zaman dulu loh ya 2013 2012 itu masih mahal sekali walaupun masih brand China. Itu mahal sekali. Tapi jadi guys, nikmati itu saya. Itu guys ya, ternyata walaupun belajarnya di geodesi, jiwa dagangnya Pak Bangkit itu tidak tertutup oleh kalkulus, statistik, dan hitungan trigonometri atau semua lah hitungan bikin peta itu tidak tertutupi, malah justru itu yang mendorong Pak Bangkit menemukan jalan bisnisnya Pak. Di Jakarta berkarir berapa tahun Pak? 6 tahun ya. 6 tahunan ya Pak? 6 tahun.
bekerja di perusahaan. Bekerja di perusahaan. Di situ pasti banyak ilmu Pak yang didapat. Ya, kebetulan bos saya itu namanya Pak Aris Adianto. Saya tidak lupa nama beliau. Itu bos saya pertama kali, yang itu saya harus ingat kebaikannya. Wah. Walaupun memang tidak ada bos yang sempurna, tapi saya melihat only kebaikannya. Jadi kebaikan beliau itu membawa saya di titik ini karena saya dilatih, dipaksa untuk bisa bahasa Inggris, dipaksa untuk bisa bernegosiasi dengan tidak hanya orang lokal tapi juga internasional. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, saya belajar untuk persisten. Persisten itu harus istiqomah. Itu sih yang Betul. berat kan. Dan Itu kalau mungkin zaman sekarang udahlah, ngapain lu resign aja lah, enggak. ya karena kan lulusan UGM geodesi loh. Siapa Sudah sih ya nggak tahu ya kan. Lulusannya di mana karirnya, di Iya. pemerintahan, di BPN, di Iya. para pejabat tinggi, di kementerian. Betul. Dan pembangkit memilih dagang alat survei guys. Berdagang. Dan inilah jalan suksesnya Pak. Insya Allah. Semoga ya Pak. Mantap. Banyak yang dipelajari di perusahaan lama, lalu kemudian Bapak memutuskan hengkang berarti kan Pak, Iya. dan buka Zonek Geomatics Iya. Indonesia. Iya. Betul. Gimana itu ceritanya Pak? Nah, sebelum saya putuskan resign itu, saya memang sudah ngomong ke bos saya dulu bahwa saya mau menikah. Saya bilang, Pak Aris, saya mau menikah, dan kalau Bapak butuh saya tinggal on call, saya akan terbang ke Jakarta. Itu seperti itu. Berarti sudah ada kontrak, kalau nikah sama saya kata istri Iya. harus di sini. Saya pilih ke Jogja juga. Iya. Saya nggak tega bawa istri ke Jakarta, teman-teman. Itu Terlalu kredit lah. perjuangan ya. Iya, betul. Nah, setelah itu nggak langsung zonek, Mas. Saya masih jualan pisang. Tahun berapa itu Pak? 2018. 18 ya Pak. Saya menikah. Jadi resign itu memang nggak langsung buka Nggak bisnis, nggak pikiran jualan alat survei dulu. Enggak. Saya jualan Pokoknya pisang nikah goreng. aja. Iya. Tunggu dulu Pak, kan nikah itu nanti gimana Pak? Nah, itulah Pak, serunya. itu seru ini. Gak bisa Pak. Serunya itu. Ketika saya mau memutuskan nikah, ya mertua kan tanya apa gini-gini, ya saya dagang gitu. Cuman ya support juga orang tua, mertua mendukung. Saya jualan pisang goreng, Mas. Jadi saya menikah, saya buka kontainer kecil-kecilan gitu, ukuran 3x3 di depan Alfamart. Saya sewa itu tempat, saya buka pisang goreng. Sebentar. Ini ada hubungannya dengan anaknya mantan presiden ya Pak? Wadidaw. Dulu kan viral tuh. Nah ya. itu makanya. Ya sang Ya, itulah. itulah. Ya. Itu. Iya pisang ya pokoknya kan. Pisang, Gitu. iya. Ada hubungannya dengan itu apa? Kayaknya Bapak ini masih keluarganya ini beda soalnya. Walaupun sama-sama di Jawa Tengah tapi kayaknya beda, teman-teman. Itu. Deket kan dari Solo. Sukoharjo, Solo. Iya kan? Iya. Cuman malah saya nggak tahu yang Oh, nggak tahu dijual. Heeh, saya Atau mungkin karena saya senang sumber kuliner. pisangnya sama kayak. Ya, kepok. Sama. Ya mungkin. Pisang kepok Uganda. Soalnya biasa kalau buka bisnis misalnya pisang kita kan juga cari pelajari kompetitor Pak ya. Iya. Mungkin Bapak jajan juga pisangnya. Malah nggak pernah ya. Oh nggak pernah ya. Nggak pernah. Tahu ya. Karena saya Atau senang mungkin makan. Baru tahu dia juga. Baru tahu. Iya. Atau mungkin anak presiden, mantan presiden juga Harus- ngikutin terinspirasi iya. dari brand pisangnya Pak lagi. Mungkin. Apa Pak namanya Pak? Gedangers dulu. Gedangers. Kalau Sunda kan gedang pepaya kan. Pepaya. Nah, kalau di Jawa gedang itu pisang. Gedangers namanya. Ini gimana Pak? Iya. Ternyata gedang di Jawa itu pisang. Pisang. Gedang itu pisang. Kalau gedang di Sunda pepaya. Lucu kan? Soalnya kalau gedangers ternyata gedang goreng kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Pepaya goreng Nggak tuh. bisa. Pepaya goreng nggak bisa. Cair Juga itu. mencair. Cair. Oh pisang kok kepikiran pisang Mbak? Satu, saya senang makan memang. Dan senang mengkritisi makanan. Kalau saya makan gitu, ini kurang ini, kurang ini. Mungkin chef juga sering masakin buat istri juga Pak? Saya ugal-ugalan tapi tinggal masukin bahan berapa gitu kan. Itu senengnya. Tapi gitu. masih jalan nggak Pak? Pisang. Nah, setelah 6 bulan ada proyek. Nah, ini awal mula saya membentuk perusahaan. Oke, ada proyek jasa. Proyek di Kaltara Jasa untuk pengukuran Kalimantan Utara, di Malinau. Oke. Saya kalkulasi, wih, banyak nih, gede nih.
saya tinggal tuh pisah. Topografi, lidar zaman dulu, pakai pesawat, berapa belum pakai hektar drone. itu Pak? Berapa ribu hektar biasanya? Itu kilo karena jalan Oh kita iya, mau buat oh, itu. jalan. Sekitar 20 sampai 30 kilo. Nah, ternyata singkat cerita proyek itu zonk, gagal. Nggak dibayar Pak? Nggak dibayar. Dikerjakan Udah jadi. Laporannya dikasih. Masya Allah. Nggak dibayar teman-teman. Ya, Aduh, itu swasta kan? swasta. Tapi kan jalan itu pasti punya pemerintah. Ya pemerintah, swasta lagi saya harus. Jadi ada beberapa pintu di situ. Nah, Tapi itu jalannya sekarang jadi Pak? jadi. Jadi di Malino itu saya Padahal hasil perencanaan, perhitungan segala macam Iya. awalnya pembangkit. jadi. Sekarang dilewati masyarakat Pak. Alhamdulillah. Semoga Amal jadi jariah. amal jariah mengalir Insya Allah. terus itu Pak. Iya. Bapak ikhlasin nggak Pak itu? Iya. Tagihan invoice-nya Pak? Atau mau saya bantuin Pak? Berapa persen nanti ya? Nanti kita bagi-bagi ya. Udah lama banget tuh Mas, 2018 itu. Tapi kan namanya utang itu dibawa sampai ke Betul. pengadilan akhirat Pak. Makanya kalau saya tunda atau apa namanya belum bisa bayar ya saya tunda dulu, dan pahalanya insya Allah banyak itu. Masya Allah. Ya kan? Tapi gini teman-teman, memang di dunia proyek itu ya secara hitung-hitungan tadi Pak Bangkit sampaikan ini untungnya gede nih, lumayan. Ini Betul. sampai rela meninggalkan pisang. Ternyata zonk. Masya Allah. Resikonya memang besar. Iya. Sehingga bagi teman-teman yang memulai proyek lebih inilah apa namanya selektif dan hati-hati ya Pak ya. Hati-hati. Makanya saya juga jujur nih, tim geometri ke project juga sangat ini ya selektif. Kalau bisa bayar cash dulu. Yes, harus itu. Full atau 80% lah. Ya. Baru kita mau turun lapangan Betul. dan lain sebagainya itu. Itu harus kuat di situ. Karena situasi kondisinya banyak sih oknum-oknum ya yang tidak bertanggung jawab gitu. Dan itu sampai sekarang tidak tertagih ya Pak? Tidak tertagih. Lalu bagaimana itu? Balik lagi jualan pisang apa? Ya enggak. Modal udah habis kan. Terus loyo, aduh modal semangat doang gitu kan. Pulanglah ke Jogja lagi. Ngajak ngobrol teman-teman sama supplier teman. Jogja? Iya, supplier Jogja. Habis itu diriin CV dulu, CV sebelum ada Zonek ada namanya Trisula Kartindo gitu dulu. Trisula, berarti Kartindo. Bapak bertiga dong? Bertiga. Itu rumah, proyek dan lain-lain. Proyek dengan pemerintah juga. Berapa lama itu jalan? Jalan setahun. Bubar. Itu teman dekat sama Ya. satu jurusan? Satu alumni. Satu alumni. Dan kita sudah memutuskan beda masing-masing, tapi sampai sekarang masih komunikasi. Jadi memang profesionalitas itu penting ya. Jadi bubarnya baik-baik nggak? Bubar baik-baik, kita juga ya, tapi dihantam oleh huru-hara, Iya, dihantam pasti. oleh keadaan, dan kita tetap kita tunjukkan bahwa kita profesional, kita sama kamu sudah clear semuanya. Bahkan kontak-kontakan, terus kasih apa namanya rekomendasi, Masih jalan. masih jalan. Teman saya ada yang di Inggris sekarang, di Bristol, ada yang sudah di Bukit Asam. Wah, terus mantap. itu teman-teman. Itu 1 tahun ya? 1 tahun. Nah setelah itu baru ada nih Zonek ini. Zonek Geomatics Indonesia. Baru Memilih di situ. untuk jadi distributor. Ini nggak ke project. Nggak ke project. Itu Setelah taubat, insaf atau kembali back to meminimalisir- basic? Yes, back to basic. Back to basic. Ternyata memang cocoknya di jualan, Iya, gitu kan? betul. Ada ke situ. Iya. Cocoknya di situ. Ini aja lah, dagang aja lah. Proyek-proyek ya ada untungnya alhamdulillah, tapi juga saya mungkin terus nyamannya di jualan. Akhirnya ada Zonek 2020. Dan Awal. itu mode perjuangan guys. Tiba-tiba buka PT baru, perusahaan baru, Iya. belum juga mau perang sudah diserang. Sudah diserang. Bagaimana Pak kisah Zonek di mode perjuangan Pak? Kok tiba-tiba dapat ujian dan Iya. itu luar biasa Pak. Gimana Pak? Jadi ya alhamdulillah ketika belum ada Zonek itu kan Zonek 2020, tapi sebelum itu saya itu
jualan alat namanya Z Survey teman-teman. Z Survey itu udah dinaungi Yonex atau belum? Belum. Masih Single fighter. Single fighter. Dan orang-orang ngira, teman-teman ngira Z Survey itu Zuria Bangkit Survey. Karena nama saya kan awalnya Z ya teman-teman. Wah ini Zuria Bangkit Survey ini punya dia sendiri ya, tak aminkan gitu ya. Tapi bukan itu Z Survey ya. Z Survey. Z Survey. Z Survey. Tawaran dari China langsung. Dari China. Setelah itu tawaran dari EVIC. EVIC itu datang setelah Z Survey. Berapa lama Pak? Setahun. Ya, setahun. Saya campurlah itu Z Survey sama EVIC. Kemudian Z Survey saya tinggalkan. Saya harus buat PT karena kelemahan saya itu memang malas untuk mencari end user. Jadi kelemahan itu yang membuat mungkin kelebihan. Makanya teman-teman manfaatkan kelemahanmu untuk jadi kelebihan. Gitu. Ini inspirasi lagi nih guys. Karena biasanya gini Pak, orang malas itu akan kreatif mencari jalan pintas. Mungkin ya. Serius Pak. Itu juga ada di diri saya sebenarnya Pak. Karena saya tuh orangnya juga malas. Jadi saya pilih geodesi itu karena malas juga. Kenapa coba? Karena geodesi itu nggak perlu banyak berkreasi dalam keilmuannya ya, karena itu kan ilmu pasti, ukuran, dan untuk sampai saya meyakini sih sampai besoknya kiamat, hari ini kita masih jualan sebenarnya kalau di bidang alat survei ini. Kenapa? Karena ya pasti pengukuran itu terus dilakukan gitu. Pengembangan mau gimana pun peradabannya, pengukuran akan tetap dipakai. Betul. Jadi kita perlu secara seperti industri kreatif yang harus selalu create something gitu ya. Jadi itu bikin, kalau saya mungkin karena orangnya tak cocok juga kalau orangnya pemalas gitu kan. Ya kan gitu kan. Makanya wah industri ini cocok juga saya lihat. Gitu, dan kayaknya sih pemilihan ke EVIC ini jadi jalan suksesnya. Amin, insyaallah. Dan bagaimana, kenapa Z Survey-nya digeser atau nggak dilanjutkan? Atau satu grup apa gimana Pak? Jadi ketika Z Survey itu karena cuma satu tipe Z Survey itu. Jadi saya berpikir wah EVIC ini kayaknya lebih ini ya, menjanjikan gitu ya. Tapi saya tidak lupa apa yang saya mulai. Jadi jangan sampai kacang lupa kulit. Saya dikasih motivasi agen saya dulu pertama kali. Saya meeting setiap hari, agen pertama saya di Jogja. Kamu harus buat PT, saya tunggu seminggu, harus ada nama dan badan hukum dan lain-lain. Nah, nama Zonex ini dari Z Survey dan EVIC. Jadi satu. Sejarah ya. Sejarah. Sehingga yang lingkaran ini sebagai menandakan koneksi ya. Koneknya antara Zonex dan EVIC ya. Betul. Luar biasa, ini logonya aja. Ini nanti kita spill di sini guys. Gini guys, Z dan E itu bertemu ya. Gitu. Dan tengahnya One ya Pak? One, jadi satu. Jadi satu, wah luar biasa. Jadi satu. Ini dalam nih ini filosofisnya gitu. Ya, jadi jangan sampai melupakan sesuatu yang kamu telah mulai dari situ. Ini poin juga Pak. Banyak anak-anak muda yang lupa kacang lupa kulit. Jualan kacang, jadi saya ingat. Dan itu menjadi kunci keberkahan sebenarnya Pak. Amin.